Halo sobat, kali ini kita akan mau membahas sebuah film yang berjudul Silverton Siege. Ini diangkat dari kisah nyata tentang gerakan untuk membebaskan Mandela yang sering dikenal dengan panggilan Silverton. Kisahnya menceritakan bagaimana trio Silverton gagal dalam upaya sabotase fasilitas pemerintahan, sehingga mereka terpaksa mencari perlindungan di sebuah bank. Di sana, mereka berencana untuk menyandera semua orang yang berada di dalam bank agar dapat menuntut kebebasan bagi Nelson Mandela. Bagaimana keseruan film ini? Mari kita mulai alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan 3 anggota kelompok pejuang kemerdekaan, yaitu Calvin, Bali, dan Aldo, yang tengah menjalankan aksi perampokan terhadap sebuah bank. Dalam perampokan tersebut, Calvin, pemimpin mereka, menjelaskan bahwa ini bukan hanya perampokan biasa sambil mengancam dengan pistol kepada para karyawan bank. Kemudian, pada hari sebelumnya, kelompok ini melakukan aksi sabotase terhadap pembangkit listrik dengan tujuan mematikan listrik di berbagai wilayah di Afrika Selatan. Calvin menceritakan bahwa masa kecilnya diwarnai dengan pengalaman di mana orang kulit hitam dianggap lebih rendah daripada orang kulit putih. Misi kelompok kemerdekaan ini adalah merencanakan sabotase terhadap fasilitas pemerintahan di Afrika Selatan. Selanjutnya, mereka berencana untuk menyabotase perusahaan minyak di Pretoria. Ketika mereka menunggu truk pengangkut minyak masuk ke fasilitas tersebut, Calvin merasa ada yang tidak beres saat dia mengamati situasi di lapangan. Ternyata, kepolisian Afrika Selatan telah mengetahui rencana mereka dan memperkerjakan orang-orang kulit hitam untuk mengawasi kelompok Calvin. Ketika Calvin keluar dari mobilnya, dia melihat orang hitam dengan santai. Situasinya semakin membingungkan ketika sopir truk pengangkut minyak tersebut bukanlah salah satu anggota kelompok mereka. Setelah seorang tunawisma tertangkap sedang memata-matai aktivitas mereka, Calvin langsung memerintahkan pembatalan misi. Ketika Calvin dan kelompoknya berusaha untuk melarikan diri, kejar-kejaran tidak dapat dihindarkan, dan kepolisian Afrika Selatan di bawah pimpinan Kapten Langerman terlihat kesulitan menghadapinya. Di tengah kebingungan, kelompok Calvin berlindung di sebuah kafe sebentar sebelum melanjutkan ke dalam pangkalan taksi. Namun, tragisnya, dalam perjalanan tersebut, sang sopir truk Margo tewas tertembak. Bali yang merupakan kekasih Margo menangisi kepergian kekasihnya. Namun, mereka tidak bisa tinggal lama di tempat tersebut karena polisi semakin mendekat. Sementara berada dalam pelarian, mereka menemukan inhaler yang terjatuh dari Calvin. Inilah saat ketiganya memutuskan untuk melanjutkan pelarian melalui saluran bawah tanah. Sayangnya, polisi dengan cepat menemukan jejak mereka dan kejar-kejaran sengit kembali terjadi di jalanan. Bahkan, di tengah situasi ini, polisi tidak ragu untuk melepaskan tembakan yang langsung dibalas oleh Bali. Baku tembak pun menjadi bagian dari intensitas kejar-kejaran tersebut. Saat kejar-kejaran berlanjut, mobil polisi terus menerjang dari berbagai arah jalanan untuk mengatasi pergerakan kelompok Calvin di dalam bangunan. Calvin naik ke atas meja dan melepaskan berbagai tembakan sambil menyerukan nasabah agar tetap tenang dan aman. Sementara itu, dia memasuki ruangan lain untuk mencari pintu belakang, di mana dia menemukan Christine, seorang supervisor bank, sedang merokok. Namun, sayangnya, satu-satunya pintu yang tersedia adalah di depan. Di sisi lain, seorang wanita tua bernama Jane enggan meninggalkan lokasi dan mengaku bahwa dia mengenal Christine. Selama 3 jam berlalu, Calvin dan rekan-rekannya merasa bingung tentang bagaimana mereka bisa keluar dari situasi ini dengan selamat, terutama karena polisi telah mengelilingi bank. Ketidakpastian pun melanda dan muncul pertanyaan tentang siapa yang mungkin mengungkap rencana sabotase perusahaan minyak. Bali, Aldo, dan Calvin saling menyalahkan satu sama lain. Sementara itu, telepon tiba-tiba berdering dan pihak kepolisian yang dipimpin oleh Langerman mencoba bernegosiasi dengan Calvin mengenai pembebasan para sandera. Calvin meminta sebuah helikopter tanpa senjata dan berharap agar semuanya bisa keluar dari situasi ini dengan selamat. Dia juga menyebutkan bahwa ada seorang nasabah yang merupakan
merupakan warga negara Amerika. Langerman mengangguk setuju dengan permintaan Calvin. Helikopter yang dijanjikan tiba, dan orang Amerika yang ada di dalamnya adalah seorang pria berkulit hitam bernama Washington. Untuk meyakinkan polisi, Calvin kemudian menggunakan seorang pria kulit hitam sebagai tawanan hidup. Namun, ketika mereka sampai di lokasi helikopter, ternyata pilot helikopter sudah bersenjata. Namun, Aldo segera menyadari hal ini dan berhasil mengatasi situasi tersebut. Scene berlanjut dengan situasi semakin memburuk ketika Kolonel Hans tiba di lokasi. Brigadir ini dikenal sebagai The Crocodile karena kekejamannya. Terungkap sebuah fakta mengejutkan bahwa Christine adalah anak dari Menteri Dalam Negeri Afrika Selatan yang membuat Kolonel Hans turut campur dalam upaya membebaskan Sandra. Di sisi lain, seorang pria bernama Washington, seorang promotor tinju, mengungkapkan bahwa Nelson Mandela sangat mengagumi olahraga tinju ini. Hal ini memberi Calvin inspirasi, dan Washington memprediksi bahwa ini mungkin akan menjadi misi mereka terakhir. Dengan tekad yang teguh, Calvin tidak ingin sia-sia usaha ini. Dia bertekad untuk membebaskan Nelson Mandela dan menyelamatkan para sandera. Calvin meminta mereka untuk berkumpul tepat pukul 25 Januari di depan pintu. Selanjutnya, Calvin meminta agar Presiden dan Perdana Menteri memberikan garasi kepada Mandela dalam waktu 1 jam. Dia ingin mengumumkan langsung kepada publik apakah Mandela akan dibebaskan, dengan menawarkan bahwa jika Mandela dibebaskan, Calvin dan rekan-rekannya akan menyerahkan diri secara sukarela. Di tempat lain, seorang pegawai bank bernama Johan mengeluarkan komentar yang tidak sopan dan penuh dengan sikap rasis, yang membuat Bali tersinggung dan langsung menyerangnya. Akibatnya, Langerman menelpon Calvin dan meminta perpanjangan waktu karena dia menyadari bahwa 1 jam tidak akan cukup untuk membebaskan Mandela. Cerita menampilkan Calvin dan Washington keluar membawa troli penuh uang, yang kemudian mereka bakar di depan polisi sambil berseru, "Bebaskan Nelson Mandela, bebaskan Nelson Mandela." Sementara itu, Aldo membawa Salero ke toilet untuk buang air dengan harapan dia bisa menjadi orang pertama yang dibebaskan. Namun, ketika situasi tidak memihaknya, Aldo mengancam akan mengungkapkan pengkhianatan di antara mereka kepada polisi. Tanpa ragu, Aldo menikam Salero 2 kali, membuatnya tewas seketika. Setelahnya, Aldo pura-pura pingsan dan mengklaim bahwa Sandra mencoba membunuhnya. Calvin berusaha keras merahasiakannya dari polisi agar mereka tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Maka Calvin meminta makanan dan minuman sebagai tawanan, dan Langerman meminta pembebasan 2 sandera terlebih dahulu, termasuk Christine. Awalnya, Calvin memilih seseorang pegawai bank yang hamil bersama dengan Christine sebagai pertukaran. Namun Christine menolak. Dia merasa bertanggung jawab atas semua karyawan sebagai seorang supervisor bank. Setelah 2 hari tanpa asupan makan dan minuman, akhirnya mereka mendapatkan kembali energi mereka. Ternyata, Johan menyimpan sebuah pistol di saku celananya dan dengan cepat menyandera Aldo yang tengah lengah. Namun, Johan hanya memiliki 5 peluru dan mereka dengan mudah dapat menghentikannya. Meskipun Bali ingin melampiaskan rasa marahnya dengan membunuh Johan, Calvin menolak untuk menghindari korban warga sipil. Christine kemudian mencoba membantu Bali yang terluka di lengannya. Seorang sandera yang terlihat cemas mencoba mencari pintu keluar, namun yang dia temukan adalah jenayah Salero yang sudah dikenal sebelumnya. Calvin dengan cepat menemukannya di belakang, dan akibatnya wanita tersebut kembali ke dalam tempat di mana para sandera berada. Calvin, Aldo, dan Bali terus menyelidiki siapa di antara mereka yang mungkin telah mengkhianati kelompok pembebasan. Perbincangan mereka menyiaratkan bahwa Bali adalah pihak yang mengungkapkan rencana tersebut dan menjadi pengkhianat di kelompok pembebasan. Pada saat yang sama, seorang pendeta menawarkan bantuannya kepada Calvin untuk membantu dalam perundingan. Di sisi lain, Kapten Langerman menjelaskan kepada Calvin bahwa Perdana Menteri masih dalam proses mempertimbangkan pembebasan Nelson Mandela. Tak lama kemudian, salinan surat pembebasan dari staf ahli menteri akhirnya dikeluarkan. Kapten Langerman kemudian meminta izin untuk memeriksa keadaan para sandera dengan janji bahwa setelah itu Nelson Mandela akan dibebaskan. Calvin menerima tawanan tersebut dan mengizinkan Langerman memasuki bank di mana para sandera berada. Namun, Calvin mencoba membujuk Christine untuk keluar, tetapi dia menolak lagi karena merasa bertanggung jawab kepada anak buahnya yang berada di bank. Kemudian Bali menyadari bahwa Langerman membawa pistol di kakinya. Hal ini membuat Calvin semakin yakin bahwa surat kebebasan tersebut adalah palsu. Bali juga memperlihatkan bahwa sebelumnya Aldo sudah menyebut nama Langerman, menandakan bahwa Aldo sudah bertemu dengan Langerman sebelumnya. Aldo tidak dapat mengelak ketika
ketika hal ini diungkap oleh Bali. Kali ini, Aldo mengaku sebagai informan dari polisi karena keluarganya telah diancam oleh polisi Afrika Selatan. Bali dengan cepat menembak Aldo tepat di kepalanya, mengakhiri hidupnya dengan segera. Di sisi lain, Brigadir Hans memerintahkan Lengerman untuk segera memasuki bangunan yang menunjukkan bahwa keselamatan para sandera semakin terancam. Namun, Lengerman berpendapat sebaliknya dan menegaskan bahwa Calvin berjuang demi keadilan dan kesetaraan, bahwa tidak seharusnya langkah agresif seperti itu dilakukan. Meskipun berada dalam situasi yang sulit, kelompok mereka berusaha keras untuk meminimalkan korban warga sipil. Calvin dengan tegas menegaskan bahwa dia tidak memiliki niat untuk membahayakan nyawa warga sipil, karena yang dia perjuangkan adalah kesetaraan dan keadilan. Namun, Brigadir Hans tetap mempertahankan pandangannya yang merendahkan Calvin dan orang kulit hitam lainnya, menganggap mereka sebagai sampah dan rendah dibandingkan orang berkulit putih. Kematian Aldo sangat mengguncang Calvin, tetapi tiba-tiba Christine datang untuk memberikan dukungan dan memenangkannya. Christine berbagi kisah bahwa ibunya meninggal ketika dia masih kecil. Sejak saat itu, Christine dibesarkan oleh seorang pengasuh bernama Jane yang selalu mengajarkan Christine tentang cinta dan kesetaraan sesama manusia. Pengasuhnya, Jane, menjadi sosok ibu pengganti dalam hidupnya. Namun, Christine kemudian mengetahui bahwa ayahnya pernah melakukan kekerasan terhadap orang kulit hitam, yang kemudian mendorong Christine untuk membantu Calvin dalam upayanya. Bersama-sama, mereka keluar dan Christine turut serta dalam perundingan dengan Lengerman. Seorang sniper mencoba menargetkan Calvin dari jarak jauh, tetapi sayangnya peluru malah mengenai Christine. Christine langsung terjatuh dan tewas di tempat kejadian. Kematian Christine tentu saja menambah kesedihan di antara para sandera dan juga Calvin. Jane yang telah menjadi pengasuh Christine sejak kecil tidak dapat menahan tangisnya yang terseduh-seduh. Ibu yang terlihat seperti seorang sosialita mulai mengungkapkan identitasnya sebagai seorang wanita kulit hitam yang berdandan seperti orang kulit putih. Calvin duduk sendirian di dalam ruangan, menceritakan bahwa ketika dia masih kecil, ayahnya ditembak oleh polisi. Kejadian tragis tersebut mendorong Calvin untuk bergabung dengan organisasi pembebasan. Dari dalam hatinya yang terluka, Calvin bertekad untuk terus berjuang hingga dia bisa membalaskan dendamnya. Sementara itu, ibu yang terlihat seperti sosialita dulunya tinggal di Mamelodi dan diadopsi oleh keluarga kulit putih. Hal ini memaksa dia untuk berdandan seperti orang kulit putih agar tidak menarik kecurigaan. Di Afrika Selatan, orang kulit hitam sering kali dianggap sebagai kriminal dan sering menjadi korban kekerasan oleh polisi, serta terpaksa hidup dalam kemiskinan. Meskipun populasi Afrika Selatan sebagian besar terdiri dari orang kulit hitam, kondisi mereka seringkali diabaikan. Singkat cerita, Kapten Lengerman menelpon kembali dan menyampaikan bahwa brigadir telah mengambil alih operasi dan akan menggunakan tindakan kekerasan untuk mempercepat tindakan tanpa mempertimbangkan keselamatan para sandera. Calvin memberitahu para sandera bahwa Nelson Mandela telah berhasil dibebaskan dan mereka semua dapat kembali dengan selamat. Namun, di balik itu, Swiss bersiap untuk melakukan serangan dengan hati-hati. Mereka semua meninggalkan tempat itu sambil mengucap selamat tinggal dan berharap dapat ketemu lagi di lain waktu. Kemudian, tak lama setelah sandera keluar, pasukan khusus mulai menyerbu bangunan. Pertempuran tak terhindarkan dan mereka bertemu kembali. Bali dan Calvin berani menghadapi pasukan khusus dengan tekad yang kuat. Mereka berdua bertempur tanpa kenal lelah, menghabiskan semua peluru yang ada. Dan film pun berakhir. Dan akhirnya, trio Silverton memicu gelombang gerakan pembebasan Nelson Mandela di Afrika Selatan pada tanggal 11 Februari 1990. Mandela dibebaskan dan kemudian menjadi presiden kulit hitam pertama dalam sejarah Afrika Selatan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.